Jumpa lagi di Jatiwi TV. Kali ini kita akan bahas mengenai jajaran monitor HP. Ya, HP tidak hanya jualan printer atau laptop saja, tapi HP juga jual monitor. Ya, mereka menyediakan opsi-opsi untuk monitor yang cukup menarik. Dan kita sekarang akan melihat dua segmen dari monitor ini. Yang pertama adalah segmen consumer, ya untuk pengguna biasa, dan yang kedua adalah segmen untuk komersial atau pengguna di kalangan pebisnis, perkantoran gitu ya. Jadi kita akan bahas monitor-monitor apa saja menarik di kedua segmen ini yang ditawarkan oleh HP. Oke, kita mulai dari sisi consumer dulu. Kita pilihkan 4 monitor yang menurut kami saat ini di pertengahan April ini adalah yang paling menarik ya. Yang pertama adalah HP 24F. Ini adalah monitor yang sangat terjangkau untuk kebutuhan consumer. Layar 24 inci, resolusi Full HD 1080p, aspek rasio 16:9, dan ini adalah panel IPS. Jadi menyenangkan sekali makanya tentunya ya. Color gamutnya 72% NTSC atau mirip dengan 100% sRGB. Kemudian brightness-nya 300 nits, reproduksi warna 16,7 juta, viewing angle-nya otomatis karena dia IPS adalah 178 derajat horizontal dan vertikal. Sementara refresh rate-nya adalah 60 Hz. Response time-nya 5 millisecond gray to gray. Ini oke banget untuk panel IPS. Dan dia menggunakan AMD FreeSync. Menarik ya. Monitor murah punya AMD FreeSync. Ya, secara desain layarnya adalah layar non-glare dan mengusung bezel micro edge. Jadi tipis bezelnya. Konektornya ada satu DC input power, ada satu HDMI 2.0, dan ada satu konektor untuk D-Sub atau VGA. Ya, fitur AMD FreeSync ini ya bisa mengurangi gejala tearing, dan refresh rate 60 Hz ini walaupun default, tapi dia sebetulnya bisa naik sampai 75 Hz kalau dibutuhkan. Ya, untuk harga monitor ini harusnya di 2,4 juta, tapi saat ini sudah didiskon. Dia jadi 1.650.000. Itu yang membuat kami tertarik pada monitor yang satu ini. Kemudian kita beranjak ke monitor kedua, HP 24MH. Spesifikasinya layar 24 inci, resolusi Full HD 1920x1080, aspek rasio 16:9. Lagi-lagi ini adalah layar IPS ya, in plane switching, color gamut 72% NTSC ya, sekitar 100% sRGB, brightness 250 nits dengan viewing angle 178 derajat, jadi nyaman dilihat dari manapun juga gitu ya. Refresh rate maksimumnya 75 Hz. Response time-nya 5 millisecond gray to gray, dan ada 2 speaker 2 watt yang built-in ke monitor ini. Secara fisik lagi-lagi layarnya adalah layar non-glossy, jadi ya nggak ada pantulan-pantulan cahaya gitu di layarnya, enak banget dipakainya. Dan bezelnya juga bezel yang tipis. Konektornya ada satu DC input power, ada satu HDMI 2.0, ada DisplayPort 1.2, dan ada satu combo audio jack 3,5 mm. Dari fitur kita bisa ada 6 color preset pilihan yang bisa memudahkan kalian pada saat lagi menyesuaikan dengan apa yang kalian nikmati di layar tentunya ya. Lalu untuk gaming ada fitur Black Stretch, di mana ini akan menerangkan area yang gelap. Jadi ini bisa digunakan di game seperti misalnya CSGO. Jadi area-area gelap itu jadi terang. Jadi ada yang mau sembunyi situ nggak bisa, kelihatan. Iya, lagi gaming kelihatan. Nah, ada 3 tingkat level kecerahan untuk Black Stretch ini, ada low, medium, dan high. Dalam penggunaan kita lihat desainnya sangat ergonomis dan kita bisa ngatur ketinggian monitornya sampai 100 mm, bisa tilt minus 5 derajat dan bisa menengadah 23 derajat, dan layar juga bisa diputar 90 derajat dengan di pivot jadi vertikal atau berdiri. Dan kemudian speaker 2x2 wattnya ternyata cukup lantang juga loh dari monitor yang satu ini. Ya, semua ini bisa diperoleh dengan harga 1.749.000. Masih menarik bukan? Ya, menarik banget. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ada HP 25X. Ini monitor gaming serius tapi terjangkau ya. Spesifikasinya layar 24,5 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 tentunya, aspek rasio 16:9, dan panelnya adalah panel Twisted Nematic. Ini adalah panel spesifik banget buat gamer tentunya ya. Brightness 400 nits, color gamut 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB ya. Reproduksi warnanya 16,7 juta. Kemudian viewing angle-nya 170 derajat horizontal dan 160 derajat vertikal. Untuk response time 1 millisecond gray to gray. Ini klasik untuk panel TN untuk gamer ya.
Kalau udah TN, 1 millisecond gray to gray, penting banget ini ya. Refresh rate 144 Hz dan tersedia AMD FreeSync. Untuk desain fisik kita lihat seluruh bodinya hitam, matte, layarnya non-glare, lalu sudah pakai micro edge juga yang tadi, dan ada ornamen hiasan LED warna hijau di depan di sisi bawah gitu ya. Untuk konektor dia ada satu DisplayPort 1.2, ada satu HDMI 2.0, ada satu DC in. Ya, nuansa gaming terasa banget di sini dengan refresh rate 144 Hz dan AMD FreeSync di sini ya. Berasa banget gitu ya. Jadi udah sync 144 Hz lagi gitu ya. Saat digunakan kita lihat bahwa kita bisa atur secara ergonomi posisi ketinggian 0 sampai 100 mm, kemudian tilt nunduk minus 4 derajat, lalu menengadah 20 derajat, dan layar juga bisa di pivot ya, bisa diberdirikan jadi vertikal. Untuk harga normalnya 4,5 juta rupiah, tapi kenapa kami tertarik? Karena harganya sudah jadi 2.750.000 dengan diskon 39%. Ini yang kita lihat di websitenya HP. Lalu beralih ke monitor satu lagi dari HP yang memang ini kelasnya lebih tinggi lagi untuk monitor consumer, inilah HP Omen X25F ya. Ini cocok banget untuk atlet e-sports profesional atau kalian yang memang benar-benar gamer banget gitu ya. Spesifikasi layar 25 inci, resolusi Full HD 1080p, aspek rasio 16:9, panel spesifik buat gaming adalah panel Twisted Tematic atau panel TN, brightness 400 nits dengan color gamut 100% sRGB. TN 100% sRGB, ya bisa. Reproduksi warna 16,7 juta, viewing angle 170 derajat horizontal dan 160 derajat vertikal. Response time 1 millisecond gray to gray dan 240 Hz refresh rate. Ini penting banget ya. Ini kekinian sekali untuk gamer tentunya. Dari desain fisik kita lihat warna keseluruhan monitor itu hitam, matte, layarnya non-glare tentunya. Lagi-lagi micro bezel, kiri, kanan, dan atas. Dan ada logo khas Omen di bagian base stand dan di belakang monitor. Jadi berasa gaming banget di sini. Material standnya juga kokoh karena terbuat dari logam. Untuk konektor ada AC input power, ada 2 port HDMI 2.0, ada 1 port DisplayPort 1.2, ada 1 USB Type B, ada 2 USB 3.0, dan ada 1 audio combo jack 3,5 mm. Oke, sebagai catatan kita bisa lihat bahwa refresh rate 240 Hz ini aktif kalau kalian memanfaatkan DisplayPort tentunya. Kemudian untuk fitur gaming lainnya adalah Adaptive Sync. Ya, kenapa saya bilang Adaptive Sync? Karena bukan AMD FreeSync doang, tapi juga ada G-Sync compatible-nya. Jadi bisa untuk Radeon, bisa untuk GeForce juga, tentunya GeForce yang mendukung gitu ya. Dua-duanya disupport. Untuk G-Sync compatible kalian harus pakai DisplayPort tentunya ya. Lalu ada ambient lighting, jadi posisinya ada di bawah layar. Ini adalah efek lampu LED yang warnanya dapat diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Ada fitur lagi, fitur gaming banget adalah frame rate. Kita bisa lihat frame rate pada saat yang aktif pada saat kita memainkan sebuah game. Lalu kita punya pilihan juga untuk response time. Ada 4 level response time, ada level 1, 2, 3, dan 4 atau fastest di situ. Lagi-lagi sebuah fitur gaming, ada crosshair. Ya, kalian main game first person shooter tapi nggak ada crosshair di tengah, pasang crosshair dari monitor. Bisa gitu ya. Ada 4 variasi crosshair dengan 6 pilihan warna. Lalu kemudian ada message timer. Inilah timer untuk mengingatkan kita berapa lama kita main game. Ya, kadang-kadang kita sendiri kita mau ngeset gitu ya. Oke, saya mau main game hari ini 3 jam misalnya gitu ya. Tapi kan suka lupa waktu. Ya, jadi di monitornya kita bisa lakukan preset di sini. Jadi kita bisa bikin timer di sini. Ada 2 pilihan di sini, ada speed run timer atau ada countdown. Oke, saat penggunaan kita lihat bahwa kita bisa ngatur ketinggian monitor itu antara 0 sampai 130 mili. Ini cukup tinggi pengaturannya ya. Lalu dia tetap bisa nunduk minus 5 derajat dan menengadah 23 derajat. Tersedia mounting plate untuk kemudahan pasang monitor bracket di VESA mount. Jadi ini bisa ditempel ke dinding kalau perlu ya. Lalu ada joystick 5-in-1 yang memudahkan karena menunya banyak banget gitu ya. Jadi kalian butuh pakai joystick di situ. Dan di stand layar belakang monitor itu juga ada rancangan hanger untuk headphone. Ya, jadi headphone taruhnya nggak usah nutupin layar, tapi bisa taruh di stand belakang. Ini sangat memudahkan sekali pada saat kalian menyimpan headphone gaming kalian ya. Oke, harganya berapa? Untuk semua fitur ini ternyata harganya juga tidak terlalu mengerikan di 4,5 juta rupiah. Nah, sekarang mari kita beralih ke segmen komersial. Lagi-lagi kita akan pilihkan 4 monitor HP yang paling menarik di segmen komersial untuk kalian para pebisnis atau para pekerja, ya. Yang pertama adalah HP V190. Ini adalah varian yang sangat terjangkau dan ditujukan untuk skala bisnis kecil dan menengah, ya.
Display 18,5 inci, resolusi HD 13:768, aspek rasio 16:9, panel twisted pneumatic atau TN. Jangan salah, di bisnis ini berguna. Kenapa? Kalau ngetik pakai panel TN, nggak bisa diintip dari kanan kiri, nggak gampang diintip dari kanan kiri. Jadi privasi, ya, privasi dengan panel yang tidak terlalu mahal tentunya. Oke, kemudian brightness 200 nits, color gamut NTSC 72%, berarti sekitar 100% sRGB, is oke banget gitu ya. Reproduksi warna 16,7 juta, viewing angle 170 derajat horizontal, 160 derajat vertikal, response times 5 milisecond, gray to gray. Lagi-lagi sangat menarik sekali di sini. Refresh rate-nya 60 Hz. Nah, dari fisik kita lihat bahwa keseluruhan monitor ini warnanya hitam, matte ya, dan mengusung layar non-glare tentunya, jadi nggak mantul-mantul di situ ya. Konektornya DC input dan satu konektor VGA atau D-sub. Nah, untuk fitur unggulan, ini standar banget untuk HP punya fitur unggulan ini di sisi komersial, yaitu flicker free. Ini yang membuat mata nggak capek karena nggak berasa ada kedip-kedip gitu dari layar. Lalu ada low blue light, lagi-lagi untuk menjaga supaya kita nggak capek juga karena terlalu banyak blue light atau cahaya biru. Jadi ditekan cahaya birunya supaya nyaman. Ini mau kerja malam-malam juga masih tetap nyaman berjam-jam. Ya, monitor ini juga dilengkapi dengan VESA mount 100x100 mm di belakang monitor. Ini bisa dipakai buat masang dia di dinding atau bisa juga untuk memasang mini PC seperti HP Desktop Mini atau HP Chromebook ya. Jadi bisa ditempel di belakang situ. Jadi ya kayak I/O jadinya, tapi yang bisa dilepas-lepas PC-nya. Jadi tempatnya bisa irit sekali. Untuk harga, ya ini juga irit sekali. Harga aslinya adalah 1.299.000, tapi kita lihat harganya sekarang menjadi 880.000 saja setelah diskon 32%. Mari kita beranjak ke yang kedua, yaitu HP P224. Dari spesifikasi kita bisa lihat layarnya adalah 21,5 inci, resolusinya Full HD, aspek rasio 16:9. Panelnya adalah panel VA, vertical alignment ini jelas lebih baik daripada TN, ya. Kemudian brightness 250 nits, color gamut adalah di NTSC 72%, kamera reproduksi warna 16,7 juta, viewing angle 178 derajat horizontal dan vertikal, response time 5 milisecond gray to gray, refresh rate 60 Hz. Secara fisik, monitor ini hitam, matte, dan menggunakan layar non-glare lagi, dan bezelnya cukup tipis di sini ya, di kanan, kiri, dan bagian atasnya. Untuk konektor ada DC input power, ada satu VGA, ada satu DisplayPort 1.2, ada satu HDMI 1.4, jadi cukup lengkap di sini ya. Fiturnya seperti biasa ada flicker free teknologi dan low blue light yang kita udah bahas di monitor sebelumnya juga. Lagi-lagi sama dengan monitor HP untuk kelas komersial, ada VESA mount di belakang, jadi kalian bisa pasang dia di dinding atau bisa memasangkan mini PC seperti HP Desktop Mini atau HP Chromebook di belakang untuk membuat dia jadi seperti I/O tadi ya, jadi menghemat tempat. Untuk harga ternyata tidak terlalu mengerikan, harganya hanya dibanderol di 1.899.000. Nah, sekarang mari kita masuk ke HP Elite Display E273D. Ini adalah monitor bisnis kelas elite ya, yang syarat fitur dan syarat dengan fungsi-fungsi kelas atas. Ya, tentunya untuk memudahkan kalian bekerja di situ. Layar 27 inci, resolusi 1080p, aspek rasio 16:9, panel IPS, nyaman tentunya IPS ya. Brightness 250 nits, color gamut 100% sRGB, viewing angle 178 derajat, kemudian response time 5 milisecond gray to gray, dan refresh rate 60 Hz. Tentunya ini bukan monitor gaming, jadi 60 Hz itu cukup sekali. Dalam paket penjualan, ini lengkap banget. Ada satu kabel power, ada satu adapter AC input power, ada satu kabel di situ DC ada di situ. Ada satu DC jack dongle, ada satu kabel USB Type-C, ada satu kabel USB Type A to Type B, dan ada satu kabel HDMI. Untuk layar, dia menggunakan layar non-glare dan lagi-lagi menggunakan desain micro edge untuk bezelnya ya. Di sisi kiri monitor kita lihat ada dua USB 3.0 dan satu audio jack combo 3,5 mm. Ini sangat menarik sekali. Jadi kalian nyolok itu cepat banget di sisi kiri doang ya. Oke, kemudian untuk konektor lengkap banget, ada AC input power, ada AC output power, ada satu HDMI 1.2, satu DisplayPort 1.4, ada satu VGA atau D-sub, ada satu USB 3.1 Gen 1 ya, USB Type-C ini ya. Lalu ada audio jack 3,5 mm in out, lalu ada satu port RJ45. Ada satu USB Type B dan ada dua port USB 3.0.
Nah, yang menarik lagi dari monitor ini, dia sudah punya webcam sendiri, webcam 720p yang bentuknya pop-up dengan dual array microphone. Jadi ini menggunakan monitor ini langsung ada dapat kamera webcamnya. Lalu ada DC jack dongle dan DC to DC cable. Ini gunanya untuk memungkinkan pengguna melakukan charging laptop melalui AC output power connector dari monitor. Dalam penggunaannya, kita bisa mengatur ketinggian monitor dari 0 sampai 15 cm. Kita bisa tundukkan minus 5 derajat, menengadah 23 derajat, swivel atau putar kanan kiri 45 derajat. Ini sangat menyenangkan sekali ya. Dan layar bisa diputar 90 derajat untuk di pivot gitu ya, jadi vertikal. Lalu konektor USB Type-C ini bisa digunakan untuk nge-charge smartphone atau laptop yang sama-sama menggunakan USB Type-C. Bisa juga digunakan untuk konektor display out. Wow. Lalu untuk harga, sebuah monitor yang sangat menarik dan lengkap fitur ini ternyata hanya dibanderol di kisaran 7.899.000. Nah, sekarang kita masuk ke monitor yang luar biasa sekali untuk kelas komersial. Ya, HP S430C. Kenapa luar biasa? Karena ini adalah monitor ultra wide, layar lebar dengan desain curve atau melengkung. Ini spesial buat bekerja loh. Layarnya curve 43 inci, luar biasa ya. Jadi selain layar 43 inci, dalam spesifikasi juga tertulis bahwa resolusinya adalah 4K 3840 x 1200 pixel memang karena dia wide ya. Aspek rasio 32:10 melebar sekali, dan ini adalah panel VA ya. Curvature-nya ada di 1800R, jadi melengkung gitu ya. Brightness 350 nits, dan color gamutnya 85% NTSC. Ini lebih tinggi dari yang tadi kita sebutkan, 85% NTSC sekarang. Viewing angle 178 derajat, karena ini panel VA otomatis bisa. Response time 5 millisecond GTG atau gray to gray, refresh rate di 60 Hz. Secara desain fisik kita lihat bahwa layarnya sudah mengusung layar non-glare, dan desain micro bezel tentunya itu juga dipakai sama seperti monitor-monitor yang lain. Untuk konektor ada AC input power connector, ada satu HDMI 2.0, ada satu DisplayPort 1.2, ada dua USB-C 3.1 Gen 1, ada satu audio jack 3,5 mm, dan 4 port USB 3.0. Nah, fitur unggulannya salah satunya adalah sangat menarik sekali, pop-up webcam 1080p dengan dual array microphone dan kemampuan infrared. Ini luar biasa banget. Ini membuat webcamnya jadi sebuah webcam yang kualitasnya tinggi sekali dengan udah lengkap mikrofon dual array, dan karena infrared jadi otomatis kita bisa login secara biometrik pakai wajah dan pakai Windows Hello. Nih luar biasa banget ya. Lalu ada lagi picture by picture, jadi bisa menampilkan gambar dari dua perangkat berbeda dalam satu monitor. Karena monitornya lebar, bisa dibagi-bagi. Dua perangkat mau masuk dalam satu monitor, bisa banget. Dalam penggunaan kita bisa mengatur stand ketinggian 0 sampai 10 cm, menunduk bisa 5 derajat, lalu menengadah 20 derajat bisa, swivel bisa sedikit ya, 10 derajat ya, kita bisa putar sedikit. Nah, konektor USB Type-C ini bisa digunakan untuk nge-charge smartphone atau laptop yang sama-sama menggunakan USB Type-C. Bisa juga untuk digunakan untuk konektor input display. Monitor ini bahkan bisa menampilkan dari layar handphone. Kita sudah coba handphone yang pakai konektor USB Type-C yang emang support untuk tampilan display. Ini juga bisa pakai colokan ini. Sangat menarik sekali. Semua fitur yang luar biasa ini ditawarkan HP dalam satu bundle paket yang wow, keren banget, di harga 18.499.000. Ya, jadi secara keseluruhan kita lihat bahwa HP berusaha menawarkan banyak sekali opsi bagi consumer dan komersial segmen yang sangat menarik. Bahkan saya kok malah jadi tertarik yang di komersial segmen juga. Nggak bayangin pakai 43 inci gitu ya, lebar, kerja luar biasa, kayaknya nyaman banget itu. Curve lagi gitu ya. Sangat menarik sekali. Jadi HP bahkan menyediakan dari 880.000, bahkan monitor gaming yang terjangkau, bahkan monitor kelas consumer yang ada fitur-fitur gamingnya itu juga ada di situ. Semuanya lengkap, mixnya cukup lengkap. Jadi ingat, HP nggak cuma jual printer sama laptop doang, tapi monitornya juga sangat menarik sekali. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.